Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita berkumpul di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah. Kita berkumpul di dalam tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berkumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tamu-tamu Allah, yaitu kita semuanya, tentunya akan mendapatkan penghormatan, dimuliakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita duduk bersama di sini untuk bareng-bareng ya belajar bersama-sama memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih hangat dan lebih seru ketika kita belajar itu bareng. Walaupun saya diberi amanah untuk menyampaikan materi, tapi pada hakikatnya kita belajar bersama-sama. Sehingga saya harapkan dalam kajian-kajian dengan bapak-bapak dan ibu-ibu adalah kajian yang interaktif, di mana bapak ibu sekalian juga bisa lebih proaktif dalam menanggapi, atau mungkin sesekali akan ada pertanyaan-pertanyaan yang fungsinya untuk memfokuskan diri, sebagaimana juga Rasulullah SAW dulu ada kalanya beliau menyampaikan ilmu dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada para sahabat. Maka ini tujuannya agar konsentrasi audiens, konsentrasi pendengar itu lebih maksimal dibandingkan jika satu arah. Kalau monoton biasanya umumnya ngantuk ya. Walaupun alhamdulillah bapak-bapak selama ngaji bersama saya di tempat ini, hampir seingat saya tidak ada yang saya temukan dalam kondisi ngorok atau dalam kondisi mendengkur ya, alhamdulillah belum pernah ya. Ya, kalau cuma seliut-seliut mungkin ada ya. Nah, maka dari itu saya berharap kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, kita belajarnya bareng, interaktif, ditanggapi. Kadang-kadang saya lontarkan pertanyaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini tentu konsentrasi kita atau fokus kita terutama pada dua hal ya. Yang paling utama menurut saya, mungkin satu pekan ini fokus kita terutama pada dua hal. Yang pertama yaitu fokus kepada pemilu dengan pengumuman siapa capres dan ya cawapres ya. Ini banyak yang menantikan dan menjadi sebuah kejutan-kejutan dalam dunia perpolitikan ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang fokusnya ke sana ya. Tapi juga yang kedua, kaum muslimin yang masih punya kepedulian dengan agamanya, dengan kaum muslimin, hari-hari ini kita memfokuskan diri atau terfokus pada Palestina ya. Palestina, semua yang terjadi di sana, bahkan mungkin dalam sehari semalam kita nggak mau ketinggalan bagaimana perkembangan
pertempuran yang terjadi di Palestina. Nah, maka salah satu tema yang hangat diperbincangkan adalah berkaitan dengan apakah Hamas itu Syiah. Ya. Ada yang menyimak Pak ini Pak, bagaimana isu-isu yang beredar, dan di sini tentunya kita butuh ilmu. Di sini kita butuh untuk mengambil sikap, ya. Karena rupanya di saat kaum muslimin sedang didera dengan ujian yang berat di sana dan juga harus berjuang, sementara di sini masih saja terjadi perdebatan, eyel-eyelan dan lain-lainnya, sementara jauh dari mereka saudara-saudara kita yang berjuang, bergelut, bersimbah darah, kehilangan nyawa dan lain-lainnya. Dan di sini kita berbincang. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini baru kita sadar bahwa betapa pentingnya ilmu, ya, agar kita mudah-mudahan, ya, bisa bersikap, dan mudah-mudahan sikap kita itu mudah-mudahan benar-benar mengikuti bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, bersesuaian dengan Al-Quran, bersesuaian dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, antara koordinat kita di sini dengan Palestina mungkin ribuan kilometer jauhnya Pak ya. Sehingga yang sampai kepada kita sementara ini berupa berita. Ya, berita dari berbagai sumber. Apakah mungkin ada di antara bapak-bapak yang baru saja dari sana? Kalau ada saya persilakan ke depan. Saya akan nanyakan. Ada. Tadi saya dengar ada yang katanya sibuk bantu Hamas. Nah, ada nggak Pak di sini? Kalau ada, mari berdua dengan saya ngobrol di sini gitu ya. Kita bikin acara podcast di sini ya. Nah, tapi rupanya beberapa hari ini kita menerima berita atau menerima info itu hanya dari sumber-sumber berita yang beraneka ragam. Nah, pertanyaan dari saya Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah mungkin bagi kita meyakini sesuatu tanpa harus bertemu atau berinteraksi langsung dengan sesuatu yang kita yakini? Ini mungkin enggak Pak kira Pak? Meyakini sesuatu tanpa kita harus terjun di sana. Mungkin nggak? Harusnya mungkin. Harusnya mungkin. Ya. Termasuk kita beragama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW, apakah kita pernah bertemu dengan Rasulullah? Bahkan bukan hanya jauh lokasinya, tapi juga zamannya udah beda jauh. 15 abad sudah berlalu. Tapi ternyata kita mengikuti ajaran beliau, kita membenarkan, kita meyakini, mengimaninya. Ya. Maka sesuatu sangat mungkin akan kita pegang, kita yakini, ya walaupun kita tidak bertemu dengan orangnya, dengan pelaku-pelakunya, dengan lokasi yang di mana TKP atau lokasi terjadi sesuatu. Artinya tanpa kita harus datang ke lokasinya, tanpa harus bertemu dengan para pelakunya, ada kemungkinan kita akan mempercayai sesuatu. Nah, yang penting bagi kita Bapak Ibu jamaah sekalian adalah ketika kita meyakini sesuatu, dasarnya apa? Ya. Kenapa kita yakin mengikuti agama Rasulullah? Kita punya alasan, punya dasar. Ya. Punya data-data, punya bukti-bukti ilmiah, dan lain-lainnya. Maka ketika ada berita-berita yang datang dari negeri Palestina tentang apa saja, termasuk tentang para pejuang di sana, salah satunya adalah Hamas, maka berita-berita itu ada kemungkinan kita terima dan kita yakini, ada kemungkinan kita tolak. Semuanya pasti memiliki dasar dan memiliki bukti-bukti. Nah, lalu pertanyaan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah Hamas itu Syiah? Pertanyaan saya Pak. Kan kita nggak datang ke sana Bapak ya. Oh, kalau ketemu langsung enak Pak, nanya langsung. Misalkan kita berangkat, ayo rombongan ke sana. Mau ngapain? Mau ketemu Ismail Haniyah, ya, pemimpin Hamas misalkan. Atau ingin ketemu dengan Muhammad Al-Deif, ya, komandan atau panglima Hamas.
Atau dengan anggotanya saja lah cukup. Ya, rombongan jamaah Al-Anwar ke sana nanya. Ya. Tapi masalahnya belum ada kesempatan sampai ke sana. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, apakah Hamas itu Syiah? Kira-kira jawaban Bapak-bapak gimana, Pak? Ya atau bukan? Kalau pastinya saya yakin nih Bapak-bapak. Kalau bilang ya ada faktanya, ada buktinya. Kalau tidak juga ada buktinya. Nah, disinilah Bapak Ibu jamaah sekalian, yang lebih pentingnya adalah disinilah pentingnya ilmu yang membimbing kita bagaimana kita bersikap dengan sesuatu yang kita tidak alami, yang kita tidak bertemu dengan tokoh-tokohnya, dengan pelaku-pelakunya, bahkan berjauhan. Maka di sini butuh ilmu, seperangkat ilmu, sehingga kita bisa memilih dan bersikap. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya terus terang secara pribadi merasa prihatin ya dengan sebagian kaum muslimin, bahkan bukan orang biasa tapi juga para ustadz, para tokoh-tokoh yang begitu gampang ya mendiskreditkan, memvonis saudaranya muslim ya dengan mudahnya, dengan tanpa bukti yang akurat. Sementara di sisi lain ada kalanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan contoh saja oleh penguasa di hadapan mata ya tidak pernah dibahas. Ya harusnya adil Pak ya. Karena apa? Saya ingatkan sebuah hadis Rasulullah menyatakan ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Nasihat itu untuk 5 target. Untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk Rasulullah SAW. Nah, kalau yang 3 ini bukan berarti kita nasihati Allah, nasihati Rasulullah, tidak. Karena kata nasoha artinya memurnikan. Nasoha itu kata yang sepada dengan kholaso atau akhlaso, memurnikan. Kalau nasihat kepada Allah berarti memurnikan ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, yang 2 terakhir, nasihat untuk para pemimpin, para penguasa, dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Bapak, ini ada 2 ya, 2 target nasihat. Yang terakhir ini, 2 ini. Nasihat untuk para pemimpin dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Tapi rupanya ada di antara saudara-saudara kita, bahkan ini seorang dai, seorang ustadz, kalau nasihat kepada saudaranya sangat tajam sekali, Pak. Ya, bahkan kadang-kadang sudah tidak berupa nasihat lagi, berupa hujatan. Tapi kenapa tumpul ketika nasihat kepada poin yang keempat, a'immatihim, kepada para penguasa? Ini juga termasuk ya saya mengamati cukup prihatin, ya harusnya seimbang ya, setidaknya ya kalau ada kesalahan para penguasa juga dinasehati, bukan hanya menyalah-nyalakan saudara-saudaranya seiman, apalagi tanpa bukti. Ini 1 Pak. Nah, jadi jangan sampai seperti pisau bermata satu, ya tajam ke salah satunya, yang sana tidak. Kalau mau adil, konsekuen, ya semua orang yang salah dinasihati. Itu pun kalau betul-betul salah. Nah, ini yang pertama. Agama adalah nasihat kepada para pemimpin dan juga kepada kaum muslimin. Ya. Kalau memang ada kesalahan dari saudara kita kaum muslimin, nasihati. Kalau ada kesalahan dari para pemimpin, penguasa, nasihati. Tapi kan berat ya, banyak orang yang berpikirnya kadung nyaman, di zona nyaman, nutur-nuturi pemerintah nanti dicekel. Nah, itu biasanya begitu, Pak, ya. Sehingga ini tumpul di sini. Nah, ini 1. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tanya lagi kepada Bapak-bapak supaya kita ini sepikiran dan sejalan ya. Makanya saya tanyakan dulu supaya sepakat dulu baru kita lanjutkan. Menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Syiah itu kafir atau masih muslim? Gimana, Pak? Ya, Syiah itu muslim, masih muslim, atau sudah kafir? Nah, ada yang muslim, ada yang
kafir. Jadi memang Syiah itu banyak sekte yang antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Ya. Ada Syiah yang disebut Syiah gulat, ya, gulu, ya. Gulat itu bukan berarti main bela diri, bukan ya. Dari kata gulu sama. Syiah yang disebut Syiah gulat, mereka memiliki akidah bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Allah, ya. Jadi penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala itu Ali bin Abi Thalib, menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan ketika mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan dibakar, wah, mereka semakin yakin ini Tuhan bakar ya, masalahnya punya neraka, begitu. Ini jelas Pak ya, kalau ini jelas kekafirannya ya. Syiah gulat menuhankan manusia itu jelas kekafirannya. Nah, ada juga Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, yaitu Syiah Zaidiyah. Mereka mengunggulkan Ali bin Abi Thalib saja, hanya mengunggulkan daripada sahabat yang lainnya, tidak sampai menuhankan. Nah, lalu di sana ada juga Syiah yang paling besar, yang paling bertahan, dan ini yang dilindungi negara Iran. Ya, yang paling bertahan sampai hari ini adalah Syiah Imamiyah atau istilahnya Syiah Rafidhah. Atau para ulama lebih menyebutnya Syiah. Kalau disebut Syiah saja berarti Syiah Rafidhah atau Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Imamiyah. Mereka meyakini adanya 12 imam. Ya, kalau disebut Imamiyah. Dan imam pertamanya adalah Ali bin Abi Thalib dan imam terakhirnya adalah Imam Mahdi yang mereka tunggu. Dan akidah mereka menyatakan bahwa malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian juga mereka meyakini bahwa setelah Rasulullah wafat, harusnya yang menjadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sudah merampas haknya Ali, dan siapapun yang mendukungnya, baik yang didukung maupun yang mendukung, semuanya kafir. Maka para sahabat-sahabat banyak yang dikafirkan oleh Syiah Imamiyah. Nah, para ulama mayoritas termasuk Imam Bukhari menyatakan bahwa Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah ini kafir, keluar dari Islam. Dengan akidahnya yang seperti itu, karena mereka juga mengkafir-kafirkan para sahabat dan menyatakan malaikat Jibril juga keliru dalam menyampaikan wahyu dan lain-lain. Maka para ulama dominan menyatakan Syiah Rafidhah itu adalah kafir. Dan itu Syiah yang paling besar hari ini, yang termasuk akidahnya penduduk Iran dan pemerintah Iran. Inilah Syiah yang sekarang, ya, yang berkuasa. Walaupun di sana ada pecahan-pecahan yang kecil, ada Syiah Qausiyah yang di Yaman itu ya, memberontak. Ada Syiah Nusairiyah, yaitu akidah yang dipegang oleh pemerintah Suriah hari ini, dan juga Syiah-Syiah yang lainnya. Nah, tuduhan kepada Hamas adalah Syiah Rafidhah, ya. Syiah Rafidhah, Syiah yang kafir tadi. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, menyatakan bahwa seseorang atau satu kelompok itu Syiah Rafidhah berarti dengan kata lain juga menyatakan telah kafir, begitu kan Pak ya? Bisa dipahami Pak ya? Kalau Syiah Rafidhah itu kafir, berarti orang yang dituduh kamu itu Syiah Rafidhah berarti juga dikafirkan. Nah, maka istilah mengkafirkan dalam Islam disebut takfiri atau takfir. Ya. Proses seseorang mengkafirkan muslim lainnya disebut takfir, itu mengkafirkan muslim yang lainnya. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, supaya kita bisa menyimpulkan apakah Hamas itu Syiah Rafidhah atau bukan, ya lebih detailnya memang kita tanyakan kepada yang berinteraksi langsung atau bahkan kita sendiri yang bertanya. Ya. Tapi di sini saya kembalikan kepada kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama dalam bab tentang takfir, bagaimana mengkafirkan seorang muslim dan hukum yang berkaitan dengannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takfir itu terbagi menjadi dua. Ini belum ada kesimpulan tentang Hamas ya Pak. Kita coba pegang dulu rumusnya ya. Nanti sehingga bisa kita simpulkan. Nanti kalau sudah selesai insya Allah bisa kita simpulkan Pak ya. Takfir atau mengkafirkan seorang muslim
itu ada dua model. Yang pertama takfir mutlak, yang kedua takfir muayyan. Ini cuma klasifikasi saja. Takfir mutlak, takfir muayyan. Kalau takfir mutlak, ya, yaitu mengatakan kafir tapi tidak disebutkan personnya. Hanya disebutkan, kalau misalkan gini, kita mengatakan siapapun yang sujud kepada matahari, dia telah kafir. Ini mutlak. Tidak disebutkan orangnya, Pak. Tidak disebut orangnya, tidak disebut kelompoknya, hanya perbuatannya. Ya. Atau kita mengatakan orang-orang yang menghina, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah, dia kafir. Siapa? Ya, yang mengolok-olok tadi. Orangnya siapa? Kita nggak disebutkan. Siapapun pokoknya yang mengolok-olok Allah, Kitabullah dan Rasulullah, dia kafir. Ini namanya takfir mutlak. Ya. Bisa berupa perbuatan, ucapan, keyakinan, tapi tidak menyebut person atau kelompok. Ini namanya takfir mutlak. Adapun takfir muayyan, yaitu memvonis seseorang nama tertentu atau kelompok tertentu. Si fulan kafir, si A kafir, si B kafir, atau kelompok A kafir, kelompok B kafir. Ini namanya kafir muayyan, disebutkan personnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengatakan kafir yang mutlak tadi itu aman ya, karena yang penting jelas dalilnya. Karena tidak menunjuk hidung, menunjuk orang. Tapi yang berat adalah ketika menunjuk seseorang, menunjuk nama, menyebut nama atau kelompok. Maka kita ingat sebuah hadis Nabi SAW. Saya carikan hadisnya tentang betapa beratnya ketika seseorang itu mengatakan kafir. Ya. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ayyumamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa ila raja'at alaihi. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya sini bisa orang, kelompok, ya, atau siapapun, tapi jelas objeknya. Bisa nama orang, bisa kelompok dan lain-lain. Rasulullah menyatakan siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya muslim, baik perorangan maupun kelompok, mengatakan apa? Kafir, kamu kafir. Atau kamu munafik, atau apa saja istilahnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalimat tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bisa jadi ketika ada orang mengatakan, kamu kafir, yang kafir betul yang ditunjuk tadi. Bisa jadi. Kalau tidak terbukti, kekafiran itu kembali kepada dirinya. Nah, beratnya di sini, Pak, ya. Sehingga kita dalam mengkafirkan orang, mengatakan, kamu tuh Rafidhah, kamu tuh Syiah, ini hati-hati ya. Kalau tidak benar, tidak terbukti, kembali kepada dirinya. Sama dengan mengatakan, kamu munafik. Kalau nggak munafik, ya orang yang mengatakannya. Yahudi kamu, ternyata bukan Yahudi. Balik ke dirinya. Sama, dikiaskan apapun yang kita ucapkan. Apalagi tadi mengatakan, kamu itu Rafidhah, Syiah. Padahal Syiah Rafidhah kafir. Berarti kan sama dengan mengatakan kamu juga kafir. Ya, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan Syiah Rafidhah adalah kafir. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, maka takfir muayyan, yaitu menyebut nama, menyebut kelompok, ini lebih berat daripada yang tadi. Kalau yang pertama mutlak itu yang penting jelas, ada dalilnya bahwa orang melakukan ini kafir, orang mengatakan demikian kafir, orang meyakini demikian kafir. Tapi kalau yang muayyan itu kepada pribadi, atau kepada person, atau kepada kelompok. Nah, memvonis. Maka ini pembagian dari takfir, ya, ada yang mutlak, ada yang muayyan. Kita ingat-ingat ini, Pak, ya. Berikutnya, dalam tubuh kaum muslimin ada 3 kelompok dalam masalah takfir. Ini orangnya ya, pelakunya ya. Yang suka mengkafir-kafirnya itu ada 3 kelompok. Yang pertama, yang kelompok ghulu, berlebih-lebihan. Artinya gampang sekali ngafirkan orang. Ada nggak gitu, Pak? Ya. Pokoknya nggak sama dengan kelompoknya, atau nggak mau baiat dengan imamnya, wah kafir ya. Sebut nama. Ya.
Kalau di zaman dulu yang pertama kali muncul dicetuskan oleh orang-orang Khawarij. Ya. Di antaranya mereka menyatakan dalam akidahnya pelaku dosa besar kalau dilakukan orang mukmin, orang Islam, dia melakukan dosa besar maka dia kafir, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ya, sebenarnya mereka pakai dalil walaupun dalilnya itu salah memahaminya. Di antaranya dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Rasulullah bersabda, la yazni zani hina zina wa huwa mu'min, wa la yasriqus sariq wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau dia mukmin. Berarti kalau dia zina bukan mukmin, kalau bukan mukmin berarti kafir. Dia memahami seperti itu. Dan tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia mukmin. Nah, kalau dia mencuri berarti bukan mukmin, kalau bukan mukmin berarti kafir. Kira-kira mengikuti nggak Pak pendapat ini, Pak? Ada orang berzina, oh kafir, kamu keluar dari Islam. Nah, ini yang gulu. Termasuk Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini samar-samar, ya, karena mereka mengatakan akidahnya salah satunya adalah orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi manzilah bainal manzilatain. Posisinya tidak kafir, tidak mukmin, tapi di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Sama dengan Khawarij. Nah, ini kelompok yang gulu, berlebih-lebihan, bahkan sampai orang yang melakukan dosa besar saja dikafir-kafirkan. Bahkan pada perkembangan berikutnya, orang-orang Khawarij ini bermarkas di Haruro, di daerah Haruro. Mereka membuat markas, berkumpul di sana, sehingga akhirnya mereka mengeluarkan satu akidah, siapa yang tidak bergabung dengan mereka, semuanya kafir, semuanya halal darahnya. Sehingga banyak yang dibunuh dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sampai ke akar-akarnya, tapi akidahnya sampai hari ini mungkin ada, yaitu kelompok-kelompok yang mengadopsi pemahaman ini, yaitu gampang sekali mengkafir-kafirkan sesama muslim. Ada. Ini yang berlebih-lebihan. Nah, yang kedua ada lagi namanya tafrid, meremehkan, jelas-jelas melakukan kekafiran dianggap nggak apa-apa. Ini kelompok Murji'ah di antaranya. Murji'ah. Ya. Nah, ini juga sangat rawan, Pak, ya. Hati-hati kalau ada kelompok yang suka mengatakan, oh kamu itu Khawarij, ya. Kalau ada orang yang suka mengkhawarij-khawarijkan orang lain tanpa bukti yang jelas, khawatir dirinya Murji'ah. Kalau saya itu begitu. Ada nggak Pak kelompok itu dikit-dikit orang pokoknya ini nggak cocok dengan pemerintah, kamu itu Khawarij. Ada nggak seperti itu Pak? Hati-hati loh ya. Jadi kesalahpahaman bahwa semua orang yang berseberangan dengan ulil amri dalam tanda kutip juga pasti Khawarij. Ini juga pemahaman yang perlu diluruskan, Pak. Padahal Khawarij itu sebuah akidah, bukan semata-mata pokoknya nggak cocok sampai pemerintah Khawarij, tidak selalu begitu. Kalau kesimpulannya seperti itu, waduh ngeri Pak. Banyak orang yang dicap Khawarij kalau begitu. Bapak Ibu pernah dengar kisah perang Jamal, perang Unta, yang dipimpin oleh Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, dan Ummul Mukminin Aisyah, berseberangan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, walaupun terjadi fitnah. Perang bahkan ya, saling membunuh. Ada nggak yang mengatakan kalau Aisyah itu Khawarij? Kan ini menentang pemerintah, beda dengan pemerintah. Bahkan perang, Pak, bukan hanya berbeda pendapat, tapi sampai perang. Dalam peristiwa perang Siffin, 70.000 sahabat meninggal antara kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ada nggak yang mengatakan Muawiyah itu Khawarij? Nggak ada. Saya belum pernah menemukan. Bani Umayyah dikudeta, digulingkan oleh Bani Abbasiyah sama Muslim. Ada nggak yang mengatakan bahwa Bani Abbasiyah itu Khawarij semuanya? Jadi hati-hati, jangan gampang-gampang mengkhawarijkan seorang Muslim gara-gara tidak sejalan dengan para penguasa di wilayahnya. Lihat dulu dia tidak sejalannya seperti apa. Ini detail harus dibahas tersendiri kalau bab ini. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kelompok pertama gampang mengkafirkan. Kalau kelompok kedua banyak mentelelir, udah jelas-jelas ini kekufuran, ini kesyirikan, dibiarkan saja. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini bahaya. Nah, yang ketiga, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang wasat pertengahan. Kalau memang seseorang layak dikatakan kafir dengan syarat, dengan kaedah yang rumus yang ada, maka bisa dikatakan kafir. Kalau tidak memenuhi, jangan dikatakan kafir. Harus jelas dulu. Nah, ini yang kita fokuskan Pak, pelajaran ini.
Dalam mengkafirkan seseorang itu ada kaedahnya, ada rumusnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak gampang mengkafirkan. Tapi bukan pula kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, hilang semua penghalangnya lalu tidak dikatakan kafir. Kita bisa saja mengatakan kafir kalau sudah memenuhi syaratnya, penghalang-penghalangnya sudah hilang semua. Tidak ada penghalang yang harus dikatakan dia kafir. Nah, ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas poin intinya, yaitu ketika kita mengatakan seseorang itu kafir, maka syaratnya apa yang harus dipenuhi? Di sini saya ambilkan dari kitab Syarhus Sunnah. Ada Syarhus Sunnah itu ada yang versi dari Imam Al-Barbahari dan juga ada Imam Al-Muzani. Saya kutip dari Imam Al-Muzani. Syarat-syarat seseorang itu dikatakan, kamu sudah kafir. Ini kafir yang muayyan, Pak ya. Ada personnya ya. Kalau yang mutlak jelas ya. Ada kriteria saja disebutkan. Disebutkan di sini ada 7. Ini klasifikasi yang dilakukan para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis untuk memudahkan kita, dibuatlah poin-poin inti. Ya. Kita tidak boleh menghukumi seseorang itu kafir kecuali telah terpenuhi syarat-syarat berikut. Saya ulangi Pak ya. Tidak boleh mengatakan, kamu itu kafir. Kelompok ini kafir kecuali memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tampak jelas kekufuran seseorang atau kelompok dengan ucapannya dan perbuatannya. Ya. Kita belajar dulu Pak tentunya ya. Supaya tidak salah juga. Kekafiran itu apa saja, ini juga harus ada bab tersendiri yang kita perdalami. Nah, karena poin ini masih butuh penjabaran. Poin pertama, boleh mengatakan kamu kafir dengan syarat pertama, memang orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang memang kufur. Nah, kita butuh belajar perbuatan kufur dan ucapan kufur itu apa saja. Saya kasih contoh saja Pak ya. Contoh. Orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil, dia kufur atau tidak, Pak? Kufur, jelas ya. Dalam surat At-Taubah ya, ayat 65, 66. Surat 9. Ini contoh, Pak ya. Surat 9 ayat 65. Ayat 65-66. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Jadi dalam sebuah peperangan, selesai perang, ada orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Dia mengatakan, "Wah, Muhammad itu orang yang paling gede wetenge. Muhammad itu orang yang paling pengecut." Pak gitu, menjelek-jelekan Rasulullah. Saya tidak pernah ketemu orang yang paling pengecut selain Muhammad. Itu di hadapan para sahabat. Lalu para sahabat tidak terima, kamu tak laporkan Rasulullah ya. Pergilah sahabat ini menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah diceritain ini, beliau naik kuda. Kemudian orang munafik tadi yang mengolok-olok Rasulullah itu mengejarnya Rasulullah dan memegangi pelananya kuda Rasulullah. Ya Rasulullah, saya cuma main-main kok Rasulullah, saya nggak serius. Gitu. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat ini. Rasulullah diam, tapi akhirnya turun ayat. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika kamu bertanya kepada mereka yang mengolok-olok kamu, wahai Muhammad, mereka mengatakan kami ini cuma main-main, Rasulullah nggak serius kok, cuma guyonan. Ya, mereka ngelesnya begitu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu menghina, mengolok-oloknya? La ta'tadiru. Nggak ada uzur buat kalian. Nggak ada maaf buat kalian. Kata Rasulullah, nggak ada maaf buat kalian. Allah sendiri yang mengatakan, la ta'tadiru, tidak ada uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Sungguh kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Bagaimana orang akan mengikuti seseorang yang diolok-olok? Nggak mungkin, Pak. Yang harusnya dimuliakan, ya. Ada nggak orang itu saya cinta, saya mengikuti, tapi diolok-olok orang yang diikutinya? Nggak mungkin, nggak akan bisa berkumpul. Maka Allah menegaskan, qad kafartum.
ba'da imani. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan wah Muhammad itu begini, dijelek-jelekan, menurut poin pertama sudah bisa dikatakan kafir belum, Pak? Udah masuk ya, karena nampak kekufurannya, ucapannya atau perbuatannya. Ada orang, Pak, jenengan lihat orang itu loh sujud sama matahari, ya, sujud. Ini perbuatan kufur. Ya, semua muslim paham bahwa ini adalah kufur, nggak boleh ini. Maka poin pertamanya, nampak kekufuran yang jelas, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang kedua, telah sampai hujah kepadanya dan hilang syubhatnya. Artinya, orang tadi melakukan itu, ya, kemudian sudah diingatkan, kamu tuh salah, nggak boleh begini, ini dosa. Nah, artinya sudah sampai dalil kepadanya. Karena bisa jadi dia melakukan itu belum sampai dalil kepadanya. Kalau sudah sampai hujah itu berarti memenuhi kriteria kedua. Nampak betul kekufurannya baik ucapan maupun perbuatannya. Yang kedua, hujah, dalil sudah sampai kepadanya. Kalau belum, dia mungkin nggak tahu. Ya. Yang keempat, orangnya berakal dan baligh. Kalau ada orang gila menjelek-jelekan Rasulullah, kita bisa nggak mengatakan kamu itu kafir, gitu ya. Orangnya gila, nggak bisa, orang gila namanya. Atau anak kecil, ya, ada anak kecil sujud sama matahari, wah kafir kamu nak, nggak bisa, anak kecil belum balik. Jadi harus berakal dan balik. Yang kelima, ya, ia tidak uzur karena mu'alaf, artinya orang melakukannya karena baru masuk Islam sehingga dia gak punya ilmu. Nah, kalau dia mu'alaf, belum punya ilmunya, melakukan kekufuran, itu wajar. Tidak bisa dikafirkan. Dulu para sahabat yang baru masuk Islam pernah meminta kepada Rasulullah untuk dicarikan satu pohon keramat sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon bernama Zatu Anwab. Minta sesembahan selain Allah, tapi Rasulullah gak mengkafirkannya. Karena apa? Baru masuk Islam. Jadi, boleh mengatakan kamu kafir kalau memenuhi syarat yang kelima. Orang ini sudah lama masuk Islam, sudah belajar. Tapi kalau baru masuk Islam, dimaklumi. Dia enggak, baru masuk Islam. Yang keenam, boleh dikatakan kafir kalau memenuhi syarat, karena dia tidak terpaksa. Kalau dipaksa, tidak bisa kita vonis kafir. Bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir. Satu keluarga, Pak, disiksa waktu itu, ya. Di awal dakwah Rasul disiksa oleh majikannya sampai ibunya itu ditusuk oleh besi, ya, sama besi dari mulai nun sewu, dari arah dubur, dari belakang tusuk sampai nusuk ke atas, meninggal. Ammar bin Yasir oleh majikannya disiksa habis-habisan, ya. Kemudian jeragannya, bosnya bilang, kamu hina Muhammad, kamu hina Tuhanmu, kalau kamu lakukan saya lepaskan. Maka Ammar bin Yasir dengan terpaksa menjelek-jelekan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dilepaskan. Setelah dilepaskan, beliau menangis datang kepada Rasulullah dan ditanya, ada apa wahai Ammar bin Yasir? Ya Allah, ya Rasulullah, saya celaka, saya telah menghina Allah, menghina engkau wahai Rasulullah. Ya. Tapi saya melakukannya karena dipaksa mau dibunuh. Kalau saya tidak mengatakannya, saya dibunuh. Maka Rasul bertanya, apakah hatimu tetap beriman kepada Allah? Oh iya, waktu saya mengucapkannya hati saya tetap iman Rasulullah, hanya di mulut saja. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, nanti dicek ya. Surat An-Nahl ayat 106. Ya. An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan tersebut, ya, maka mereka orang yang kufur kepada Allah setelah beriman, walahum azabun azim, mereka akan mendapat siksa yang besar, kecuali yang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa, ya. Yang terakhir, yang bodoh, tidak ngerti ilmunya. Contoh kasus Mu'adz bin Jabal pernah berkunjung ke Palestina, ke Syam. Di sana beliau melihat banyak orang-orang sujud kepada pendeta, kepada uskup mereka, ya, sujud. Lalu
Mu'adz bin Jabal pulang dan ketika bertemu Rasulullah, beliau sujud kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kenapa kamu sujud? Saya baru saja datang dari Syam melihat para pendeta itu dihormati sampai para pengikutnya itu sujud kepada pendeta tersebut. Maka saya niru mereka. Lalu kata Rasulullah, ini salah satu sebab munculnya hadis. Lalu Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saja sujud kepada manusia itu dibolehkan, saya akan perintahkan para wanita sujud kepada suami. Bukan orang tua, anak kepada orang tua, murid kepada guru, enggak. Istri kepada suami, menunjukkan hak suami begitu besar, ya. Nah, artinya yang dilakukan Mu'adz bin Jabal itu salah. Enggak boleh sujud kepada manusia. Kalau saja dibolehkan, saya pasti akan menyuruh wanita sujud kepada suami. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan Mu'adz bin Jabal? Tidak. Karena apa? Karena tidak tahu. Tidak ada ilmunya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau takfir mengkafirkan yang muayyan, menyebut nama orang, nama kelompok, harus terpenuhi 7 syarat tadi. Yang pertama, nampak jelas kekufurannya. Yang kedua, kepadanya sudah sampai hujah. Sudah ada dialog, diskusi, disampaikan dalil, tapi tetap menolak. Yang ketiga, ya, di sini tadi kelewat ya, hujah itu sabit, kokoh kepadanya. Dia sudah nggak ragu lagi, ini memang kekufuran. Sudah jelas. Yang keempat, berakal sehat dan balik. Yang kelima, bukan seorang mu'alaf. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, tidak bodoh. Kalau terpenuhi 7 syarat ini, maka orang tersebut bolehlah dikatakan kamu telah kafir. Memenuhi kriteria tadi. Kalau tidak memenuhi salah satunya, maka tidak bisa dikatakan kamu itu kafir. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Hamas itu Syiah Rafidhah dan Syiah Rafidhah itu kafir, yang mengatakan itu apakah seorang ulama, seorang ustadz, atau orang biasa, atau siapapun, maka harus memenuhi kriteria tadi. Ya, kira-kira datanya itu dari mana ya? Kalau dikatakan Syiah Rafidhah. Yang Bapak ketahui, mereka mengatakan Hamas itu Syiah karena apa sebabnya, Pak? Katanya kerjasama dengan Iran. Kerjasama dengan Iran, ya. Kemarin ada yang bilang gitu, karena kerjasama sama Iran. Saya kirimi foto Jokowi ketemu Iran, ya, waktu kerjasama. Oh, ini apa ini sama ya? Termasuk Syiah Rafidhah juga ya? Karena kerjasama. Kerjasama dalam bidang apa dulu? Pertanyaannya adalah ketika Irak invasi ke Kuwait, masih ingat Pak perangnya? Saudi Arabia bekerja sama dan minta bantuan Amerika. Apakah juga dikatakan bahwa Saudi ini berarti jadi kayak Amerika? Sama kafirnya. Apa seperti itu juga? Perlu ditelisik kembali. Ya, kerjasama tidak menyebabkan pelaku-pelakunya menjadi sama. Ya, ini satu kalau alasannya karena kerjasama. Yang kedua, oh ada ucapan dari para pemimpin Hamas yang mendoakan Khomeini dan bla bla bla, berterima kasih dan sebagainya. Ini masih tanda tanya besar, Pak. Namanya orang perang itu Pak, politik, Masya Allah, Pak. Ya, banyak hal yang kadang nggak di luar apa yang kita pikirkan. Ya, kalau panjenengan sedang kepepet, Pak, misalkan dirampok, ya, jenengan dirampok, dikeroyok orang 5. Kemudian di situ ada orang Nasrani bantu panjenengan, ngasih senjata, dibantu, ya. Lalu kita terima kasih ya terima kasih dan sebagainya. Apakah kita juga sama dengan orang Nasrani itu? Masih tanda tanya juga, ya. Bukan berarti memuji-muji, berarti akidahnya sama, belum tentu juga. Apalagi kalau dihubungkan dengan kriteria-kriteria tadi. Oke, kalau dikatakan wah dia mengagung-agungkan Khomeini dan sebagainya, ini bentuk menunjukkan dia seorang Syiah misalkan. Apakah sudah sampai hujah kepada yang mengatakan? Ada yang mendatangnya dialog sama itu salah mas, ojo ngomong ngono, itu loh Khomeini itu Syiah. Ada nggak bukti itu? Pernah nggak dialog dengan mereka? Kalau memang mereka melakukan kesalahan, ya. Ditanyakan juga, kamu terpaksa nggak mengatakannya? Kamu punya ilmu apa enggak? Atau kamu bodoh dan sebagainya? Masih kriteria itu harus banyak. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada penjelasan yang tegas dari Hamas atau dari para pemimpinnya bahwa kami adalah Syiah Rafidhah dan meyakini bla 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 bla,